Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Statistika D akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum analisis regresi mengenai pengaruh produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan di kabupaten atau kota provinsi Aceh pada tahun 2015. Penelitian kali ini kami bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan terutama di kabupaten atau kota provinsi Aceh pada tahun 2015. Maka dari itu, kami memakai produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen dan jumlah penduduk miskin sebagai produk dependen. Untuk uji asumsi dan uji analisis regresi, saya serahkan pada Saudara Gina Salma. Yang pertama ada asumsi normalitas. Dilihat pada gambar plot di samping, bahwa sebaran data berada di sekitar garis rata-rata, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian, ini merupakan tabel tes dari normalitas. Untuk hipotesisnya, kita menggunakan uji Shapiro-Wilk karena sampel yang kita gunakan ada 23 sampel. Hipotesis H0 residual berdistribusi normal, H1 residual berdistribusi tidak normal. Statistik uji, nilai statistik uji Shapiro-Wilk sebesar 0,955 dan nilai p-value sebesar 0,377. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Dikarenakan 0,377 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, dengan menggunakan alfa sebesar 5% dapat diambil kesimpulan bahwa residual data berdistribusi normal. Selanjutnya, yang kedua, ada asumsi linearitas. Yang pertama, ada plot sisaan yang menunjukkan bahwa pola yang dihasilkan membentuk pola linear sehingga menunjukkan adanya hubungan yang linear antara variabel PDB dengan kemiskinan. Yang kedua, plot sisaan menunjukkan bahwa pola yang dihasilkan membentuk pola linear sehingga menunjukkan adanya hubungan yang linear antara variabel IPM dengan kemiskinan. Selanjutnya, kita menggunakan tabel ANOVA. Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan yang linear antara PDB dan IPM dengan kemiskinan. H1, adanya hubungan yang linear antara PDB dan IPM dengan kemiskinan. Untuk statistik ujinya, dari tabel output diperoleh bahwa F hitung untuk data ini sebesar 25,770 dan nilai p-value sebesar 0,000. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Dikarenakan 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan menggunakan alfa sebesar 5% dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hubungan yang linear antara PDB dan IPM dengan kemiskinan. Untuk yang ketiga, yaitu asumsi homoskedastisitas. Pada plot tersebut menunjukkan pola acak yang merupakan suatu indikasi bahwa varian dalam sisaan yaitu homogen atau homokedastisitas. Yang pertama ada tabel korelasi antara variabel abstrak dengan PDB. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terdapat heteroskedastisitas antara variabel abstrak dengan PDB. Untuk H1, terdapat heteroskedastisitas antara variabel abstrak dengan PDB, dan statistik uji berdasarkan pengujian korelasi Spearman-Rowe diperoleh bahwa nilai hitung atau nilai statistiknya sebesar min 0,028 dan nilai p-value sebesar 0,900. Untuk kriteria uji, tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05, dikarenakan 0,900 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan menggunakan alfa sebesar 5%, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Cukup bukti adanya hubungan yang sistematik antara variabel abstrak dengan PDB. Yang kedua ada tabel korelasi antara variabel abstrak dengan IPM. Untuk hipotesisnya, yang pertama, H0 tidak terdapat heteroskedastisitas antara variabel abstrak dengan IPM. H1 terdapat heteroskedastisitas antara variabel abstrak dengan IPM. Untuk statistik uji, berdasarkan pengujian korelasi Spearman-Rowe, diperoleh bahwa nilai hitung atau nilai statistiknya sebesar 0,421 dan nilai p-value sebesar 0,809.
Dan kriteria ujinya tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Dikarenakan 0,809 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Untuk kesimpulan, dengan menggunakan alfa sebesar 5%, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Cukup bukti adanya hubungan yang sistematik antara variabel abstrak dengan IPM. Selanjutnya, ada asumsi multikolinearitas. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. H1 terjadi multikolinearitas dalam model. Kemudian untuk kriteria ujinya, untuk statistik ujinya, nilai tolerance, dan VIF untuk variabel PDB secara berurutan adalah 0,793 dan 1,262. Begitu juga untuk variabel IPM. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika tolerance kurang dari 0,10 dan VIF lebih dari 10. Terima H0 untuk variabel PDB karena nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Terima H0 untuk variabel IPM dikarenakan nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Dengan taraf uji 10%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi, sehingga dapat dikatakan model regresi reliable atau dapat dipercaya karena asumsi multikolinearitas terpenuhi. Selanjutnya, asumsi yang lain akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitria. Sajikan tabel deskriptif statistik di mana meliputi rata-rata, median, mus, standar deviasi, dan lain sebagainya. Langsung saja kita lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu analisis korelasi, di mana kita menggunakan analisis korelasi bivariat Pearson karena dalam analisis sebelumnya, distribusi data kita berdistribusi normal. Menggunakan kriteria tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05 menggunakan hipotesis H0 tidak terdapat korelasi yang signifikan antar variabel dan H1 terdapat korelasi yang signifikan antar variabel, ditarik kesimpulan bahwa antara variabel PDB dengan IPM dan variabel PDB dengan kemiskinan terdapat korelasi, sedangkan pada variabel kemiskinan dan IPM tidak terdapat korelasi yang signifikan antar variabel. Selanjutnya, untuk uji simultan, kita menggunakan tabel ANOVA di mana didapat p-value sebesar 0,00. Dengan kriteria uji tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05, menggunakan hipotesis H0, model regresi tidak valid, dan H1 model regresi valid, didapat kesimpulan yaitu dengan taraf nyata 5%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh PDB dengan IPM secara bersama-sama terhadap kemiskinan signifikan atau dapat dikatakan model regresi valid sehingga dapat digunakan untuk peramalan. Yang selanjutnya adalah uji parsial, di mana kita menggunakan uji T dengan nilai signifikan untuk variabel konstan 0,01, variabel PDB 0,00, dan IPM 0,01. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika p-value kurang dari 0,5 menggunakan hipotesis H0 koefisien regresi tidak signifikan dan H1 koefisien regresi signifikan, didapat kesimpulan yaitu produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di kota atau kabupaten provinsi Aceh. Yang selanjutnya, kita langsung mendapat model regresi, yaitu yang didapat dari tabel koefisien, di mana model yang kita dapat adalah Y topi sama dengan 187,566 ditambah 0,006x1 min 2,681 X2, di mana X1 adalah produk domestik bruto, X2 indeks pembangunan manusia, dan Y jumlah penduduk miskin dalam ribuan jiwa. Kemudian pada tabel model summary didapat nilai R-square sebesar 0,720, di mana hal tersebut menjelaskan bahwa 72% keragaman pada model regresi dapat dijelaskan oleh variabel X, sedangkan sisanya yaitu 18% dijelaskan oleh keragaman lain di luar model. Selanjutnya, kesimpulan secara keseluruhan akan disampaikan oleh Dinda. Berdasarkan uji-uji yang telah kami lakukan,
dan model regresi yang telah kami dapat, maka dapat dikatakan bahwa model regresi itu adalah valid. Juga produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia ternyata berpengaruh terhadap angka kemiskinan di kabupaten atau kota provinsi Aceh pada tahun 2015. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.